Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, kelas 2. Baiklah, kita mulai saja kepada materi pembelajarannya. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran 1 pada tema 2, subtema 1. Di sini ada petunjuk, ayo membaca. Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Nah, Bapak akan membacakan teksnya. Simak dan amati. Judulnya adalah bermain kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air pada saat hujan. Perahu layar dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, itulah isi cerita yang ada pada. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran matematika, masih di pembelajaran 1, di mana kita di sini akan belajar bagaimana cara menulis perkalian dengan benar. Di sini ada 2 contoh soal perkalian dalam bentuk gambar. Kita akan menulis perkalian angkanya dengan benar. Yang nomor 1, di sini ada 3 kotak yang berisi perahu kertas, ya. Masing-masing kotak ini berisi 1 buah perahu kertas. Di bawahnya terdapat isian untuk bilangan masing-masing kotak. Nah, di sini kita lihat masing-masing kotak itu berisi 1 buah perahu kertas. 1, kotak yang kedua 1, kotak yang ketiga 1, ya. Lalu kita jumlahkan berapa semua perahu yang ada pada gambar. Ya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk yang di bawahnya itu kita menulis perkalian angkanya dengan benar. Nah, di sini kita akan menulis atau menentukan angka yang depannya dulu. Angka berapa tuh? Angka yang depannya itu adalah angka yang menunjukkan ada berapa buah kotak seluruhnya. Di sini ada 3, berarti kita tulis angka 3. Berarti 3 dikali berapa tuh? Angka yang kedua itu adalah untuk isi dari setiap kotak. Isi dari setiap kotak itu adalah 1, maka di sini kita tulis 1. Baru kita cari hasilnya, 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, contoh yang kedua. Di sini ada 3 kotak juga yang berisikan kelereng. Kita tentukan bilangan jumlahnya, ya. Setiap kotak, di sini setiap kotak berisikan 4 buah kelereng. Kotak 1 4, kotak kedua 4, kotak ketiga 4. Lalu kita jumlahkan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Nah, lalu kita mencari cara menulis bilangan perkaliannya. Ya, seperti tadi, jumlah kotaknya ada berapa? Ada 3. Nah, 3 angkanya kita taruh di depan, kita tulis dikali setiap kotak isinya ada berapa kelereng? Ada 4. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, itulah cara menghitung
dan menulis perkalian dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua. Di sini ada petunjuk ayo membaca. Dengarkan temanmu membaca teks berikut. Bapak akan membacakan teks yang ada pada gambar di bawah ini. Kalian simak dan amati. Judulnya adalah bermain simpai. Tahukah teman-teman, apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, itulah isi yang ada pada cerita. Masih di pembelajaran 2, di sini ada petunjuk ayo membaca. Bacalah percakapan berikut bersama temanmu. Kemudian peragakanlah di depan kelas. Bapak akan membacakan percakapan yang ada pada teks ya. Di sini ada 3 tokoh yaitu Beni, Tiur dan Ibu. Pada percakapan yang pertama di sini Ibu mengatakan, "Beni, Tiur, bermainnya sudah ya?" Lalu Beni dan Tiur menjawab, "Tapi Beni masih belum bisa, Bu." Lalu isi percakapan yang kedua, Ibu berkata, "Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi." Lalu Tiur menjawab, "Iya Dik, besok kita lanjutkan bermainnya ya." Lalu percakapan yang ketiga, Ibu berkata, "Iya Nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu." Lalu Beni mengatakan, "Beni masih ingin berlatih Bu. Kak Tiur harus rajin berlatih." Dan percakapan yang keempat, Kak Tiur berkata, "Benar kata Ibu Dik, ayo kita mandi." Lalu Beni mengatakan, "Baiklah Bu, Kak, ayo." Nah, itulah isi dari percakapan yang ada pada gambar. Kesimpulannya, jika kita bermain, kita jangan sampai lewat waktu. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran keempat. Di sini ada petunjuk ayo membaca. Bapak akan membacakan isi teks percakapannya. Pada percakapan yang pertama, Ibu berkata, "Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya?" Lalu si adik berkata, "Bentuknya seperti gelas, Bu." Lalu Ibu berkata, "Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol?" Di percakapan kedua, si adik berkata, "Bentuknya sama seperti botol, Bu." Lalu Ibu berkata, "Nah, bagaimana simpulanmu, Dik?" Pada percakapan keempat, Beni menjawab kesimpulannya, "Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu." Lalu Ibu menjawab, "Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya." Jadi kesimpulannya adalah bentuk air itu berubah-ubah sesuai dengan bentuk atau wadahnya yang ditempati air tersebut. Di pembelajaran kelima, di sini ada petunjuk ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Nah, di sini Bapak akan membacakan teks percakapan antara balon dan perahu kertas. Pada percakapan pertama, balon berkata, "Perahu, bagaimana cara kamu berlayar?" Lalu si perahu menjawab,
dengan bantuan angin balon. Pada percakapan kedua, si balon berkata, "Angin? Apa itu angin?" Lalu si perahu menjawab, "Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung?" Pada percakapan yang ketiga, si balon berkata, "Karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung." Lalu si perahu berkata, "Berarti udara sama-sama berguna bagi kita." Nah, itulah isi cerita yang ada pada percakapan antara balon dan perahu kertas. Kesimpulannya, mereka bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bergerak dengan menggunakan angin dan ada juga yang bergerak dengan menggunakan air. Masih pada pembelajaran kelima, di sini ada teks. Di bawah ini adalah beberapa aturan di rumah Beni. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, Bapak akan membacakan aturan-aturan yang ada di rumah Beni. Judulnya adalah aturan di rumahku. Aturan yang pertama, bangun pagi pukul 05.00. Aturan yang kedua, setelah bangun tidur merapikan tempat tidur. Aturan yang ketiga, selalu minta izin bila bepergian. Yang keempat, aturannya adalah dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Aturan yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Aturan nomor 6, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Aturan yang ketujuh, pukul 19.00 belajar dengan rajin. Dan aturan yang terakhir ke-8, pukul 21.00 tidur. Nah, itulah aturan yang ada di rumah Beni. Aturan dibuat agar kita dibiasakan hidup disiplin dan teratur. Selanjutnya di pembelajaran ke-6, di sini ada petunjuk, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian ceritakan di depan kelas. Nah, Bapak akan membacakan isi cerita yang ada pada teks. Judulnya adalah wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contoh benda padat diantaranya kelereng, batu, dan pensil. Selanjutnya benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya adalah sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah, itulah isi cerita yang ada pada cerita, yaitu tentang wujud benda. Kesimpulannya, benda ada 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan 3 benda ini memiliki ciri dan bentuk yang berbeda-beda. Demikianlah materi yang bisa disampaikan pada pertemuan ini di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat buat kita semua. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.